محمد رواني أمير المرشد أحمد وألف الكتب التي تعلمنا وعلمنا سيدي الشيخ عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي عبد الله محمد سيدي الشيخ محمد بن ابن الشافعي وسيدي نصر بن محمد بن ابن السمرقندي رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek Bandar Srimas dan Aku Tahu, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas yang juga sangat kami hormati, kami muliakan. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita hadir di majlis yang mulia ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan ridha, rahmat dan ampunannya kepada kita, berkenan menyelamatkan kita dari semua bala, dari semua bencana, dari semua penyakit, dari semua wabah, terkhusus wabah virus yang sampai saat ini masih melanda dunia. Dibahagiakan, dimuliakan dunia sampai akhirat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Tanbihul Ghafilin karya beliau Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Wa rawa an Adi bin Hatim At-Ta'i. Hadis berikutnya, hadis yang ke-11 dari bab ikhlas, hadis yang diriwayatkan oleh beliau Adi bin Hatim At-Ta'i an Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, Rasul bersabda,
yu'maru bi unasin minan nas yaumal qiyamah ilal jannah. Kelak di hari kiamah yu'maru bi unasin minan nas, ada sebagian manusia yang diperintahkan oleh Allah ilal jannah, menuju surga. Hatta idza danau minha, sampai mereka yang diperintahkan oleh Allah menuju surga tadi benar-benar sangat dekat dengan surga. Wastanshaqau raihataha, sudah bisa mencium bau surga, merasakan nikmatnya bau surga. Wa nadharu ila qusuriha, bisa melihat istana-istana yang ada di dalam surga. Wa ila ma uidda li ahliha, dan bisa melihat semua kenikmatan surga yang disediakan untuk para penghuni surga. Sudah sangat dekat dengan surga, sampai sudah mencium bau surga, bisa melihat semua kenikmatan-kenikmatan surga, istana surganya, kebun-kebun surganya, segala macam buah surganya, semua kenikmatan surga ini bisa dia lihat, tapi belum masuk surga. Nudu an asrifuhum anha, ketika sudah sangat dekat dengan surga, tinggal masuk saja ke dalamnya, tiba-tiba ada seruan, kata Rasulullah. Seruan itu berseru, hai manusia, an asrifuhum anha, tinggalkan surga, pergi jauh dari surga. La nasiba lakum fiha, tak ada bagian untuk kalian, kenikmatan-kenikmatan surga kalian tidak berhak mendapatkannya. Padahal sudah sangat dekat dengan surga, sudah mencium bau surga, sudah melihat beraneka ragam kenikmatan-kenikmatan surga, malah diusir untuk meninggalkan surga. Fayarji'una bihasratin wa nadamatin, lalu sekelompok manusia ini kembali ke mahsyar, berkumpul dengan manusia lainnya dalam keadaan hasrah, menyesal, nadamah, menyesal yang sangat. Ma raja'al awwalun wal akhirun bimisliha, yang penyesalannya, yang kesedihannya ini tak pernah dirasakan oleh orang-orang sebelum dan sesudahnya. Menyesal sebab sudah terlanjur mencium bau surga, melihat kenikmatan-kenikmatan surga, tetapi dikatakan untuk mereka bukan ahli surga. Fayaqulun, mereka berkata kepada Allah. Apa perkataan mereka? Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lau adkhaltana an-nar qabla an turina ma ra'aitana min thawabi ma a'adatta lahu li awliyaik. Mengapa engkau masukkan kami nanti ke dalam neraka qabla an turina, sementara engkau tunjukkan kami dulu kenikmatan-kenikmatan yang engkau sediakan bagi penghuni surga, bagi kekasih-kekasihmu. Mengapa engkau tunjukkan kepada kami terlebih dahulu kenikmatan-kenikmatan surga yang begitu nikmat dahsyatnya, tapi kami tidak bisa merasakannya ya Rabb? Mereka protes kepada Allah. Lebih baik kalau memang kami bukan penghuni surga, tak perlu engkau tunjukkan kepada kami kenikmatan-kenikmatan surga, bahkan kami telah mencium bau surga.
Apa jawab Allah? Yaqulullahu ta'ala araddu bikum dalik. Hei fulan, hei fulan, hei fulan, aku memang sengaja melakukan itu pada kalian. Aku memang sengaja melakukan itu pada kalian. Aku tunjukkan pada kalian kenikmatan-kenikmatan surga. Bahkan kalian telah mencium bau surga, sudah sangat dekat dengan surga, tinggal memasukinya. Tapi kalian bukan penghuni surga. Aku sengaja melakukan ini. Kuntum idza takhaltum, kuntum idza khalautum baristumuni bil adhaim. Karena dulu kalian di dunia, idza khalautum, ketika kalian sendirian, tak ada orang, baristumuni bil adhaim, kalian tidak malu melakukan dosa-dosa besar. Kalian terang-terangan melakukan dosa-dosa besar, melanggar laranganku saat kalian tidak ada orang. Wa idza laqaitumun nas laqaitumuhum muhbitin, tapi saat kalian berjumpa dengan manusia lain, kalian berkumpul bersama manusia lain, laqaitumuhum muhbitin, kalian tawadhu, kalian so'alim, kalian seperti orang soleh. Ini kelakuan kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saat sendirian kita tidak malu melakukan dosa kepada Allah, tapi saat berkumpul bersama manusia lain seperti ini, kita tunjukkan ketawaduan kita. Kita tunjukkan seperti kita ini orang soleh, orang baik, ahli surga. Padahal saat sendirian kita sombong, kita banyak melanggar larangannya Allah. Ini Allah sengaja memperlihatkan kenikmatan surga kepada mereka yang suka seperti ini di dunianya, dan mereka tidak akan merasakan nikmat surga tersebut. Tara'unan nasa bi'amalikum, kalian suka memamerkan amal kalian kepada manusia lain. Khilafa ma tantawi alaihi qulubukum, yang semua itu bertentangan dengan hati nurani kalian. Hati nurani kalian pasti menginginkan amal kalian hanya karena Allah, tapi kalian sengaja pamerkan hati kalian asyik nikmat. Saat kalian memamerkan amal kalian, habtumun nas walam tahabuni, kalian dulu di dunia takut pada manusia lain, terlebih kepada atasan kalian, terlebih kepada orang yang mungkin membantu biaya hidup kalian, tapi kalian tidak pernah takut kepada aku. Wa ajlaltumun nas walam tujulluni, kalian mengagungkan manusia sementara kalian tak pernah mengagungkanku. Wa taraktum linnas, andaikan kalian meninggalkan laranganku, itu semua juga karena manusia. Walam tatrukuli, bukan karena aku. Fal yauma, di hari ini kata Allah, udhiqukum alima iqabi, kalian semua akan merasakan pedih dan menyakitkannya siksaanku. Ma'ama haramtukum min jazili thawabi, bersamaan aku haramkan untuk kalian keagungan balasan dan pahala dariku. Sungguh orang-orang yang seperti ini amat sangat menyesal. Sekalian Allah tak tunjukkan kenikmatan surga kepada mereka, mereka tentu ya menyesal, tapi penyesalannya tidak semenyesal orang yang sudah terlanjur dinampakkan padanya nikmat surga, bahkan sudah mencium bau nikmatnya surga, tapi ternyata Allah tidak menjadikan mereka penghuni surga. Sebab apa? Di dunianya saat sendiri mereka banyak melanggar larangannya Allah. Mereka banyak melakukan dosa-dosa besar.
Ingat ketika bicara dosa bukan hanya dosa zahir saja, bukan. Ada dosa batin yang itu setiap hari kita lakukan tapi kita tidak menyadarinya bahwa itu dosa. Ada sombong, ada ujub, ada penyakit-penyakit hati lainnya yang tiap hari ada dan bersarang di hati kita. Itu kita tampakkan terang-terangan saat kita sendirian. Tapi ketika kita bersama orang lain, kita sok suci, kita sok tawadhu, kita sok alim, kita seperti orang yang paling soleh. Ini hati-hati. Kalau kita seperti ini dan tidak segera kita taubati dengan benar, maka kita tergolong orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini, diperlihatkan surga, didekatkan sangat dekat dengan surga, sudah bisa mencium bau surga, tapi kita diusir dari surga. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita di jalan yang diridhoinya, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang diceritakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Kelak di akhirat kita benar-benar menjadi penghuni surga. Amin amin Allahumma amin. Wa rawani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis berikutnya riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, Nabi bercerita, lamma khalaqallahu jannata adn, ketika Allah menciptakan surga Aden. Surga itu ada banyak. Ada surga Aden, ada surga Firdaus, dan surga-surga lainnya. Khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Maka bersamaan dengan Allah ciptakan surga Aden, Allah ciptakan di dalam surga kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, jangankan dilihat, didengar, belum pernah terbersit dalam hati dan pikiran manusia. Kenikmatan yang paling agung di dunia yang mungkin itu khayalan dan imajinasi kita, surga nikmatnya lebih dari itu. Belum pernah dilihat oleh mata. Kita pernah melihat sesuatu yang membuat kita nikmat, membuat kita kagum luar biasa, nikmat surga lebih dari itu. Belum pernah didengar oleh telinga. Pernah mendengarkan sesuatu yang membuat kita terlena, merasakan nikmat dan lezat, suara-suara di surga lebih dari itu. Bahkan juga belum pernah khatra ala qalbi basharin, terbersit dalam hati dan pikiran manusia. Itu kenikmatan surga. Jadi kalau di surga ada za'faron, jangan disamakan dengan za'faron yang ada di dunia. Yang 1 miligram cuma 5.000 itu jangan. Di surga ada lu'lu' intan mutiara, jangan disamakan dengan intan mutiara yang ada di dunia, yang harganya 1 gram sampai miliaran. Intan mutiara di surga lebih dari itu. Summa qala laha, ketika surga Aden tercipta, begitu juga kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya Allah ciptakan. Allah berfirman kepada surga Aden, wahai Aden takallami, Aden bicaralah. Qalat, lalu surga Aden berkata, qad aflahal mu'minun. Diulangi 3 kali. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud di sini? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mampu menjaga serta mempertahankan keimanannya sampai mereka menghadap Allah.
Meskipun baru sebentar mereka beriman kepada Allah lalu meninggal. Makanya keimanan sesaat sebelum seseorang menghadap Allah ini bisa menghapus kekufuran selama hidupnya, bisa menghapus dosa-dosa kufurnya selama hidupnya. Begitu juga sebaliknya, kekufuran sesaat, satu hari sebelum meninggal masih beriman, masih soleh, bahkan orang menganggap ia orang yang paling soleh di wilayah dan daerahnya, tapi Allah takdirkan ia menghadapnya dalam keadaan ingkar. 1 jam sebelum meninggal, naudzubillah, kufur kepada Allah, keluar dari Islam. Kekufuran sesaat sebelum seseorang menghadap Allah sungguh bisa menghapuskan keimanan selama hidupnya. Surga Aden ini berkata, sungguh sangat beruntung mereka yang beriman. Dan sekali lagi, yang dimaksudkan orang yang beriman di sini orang yang bisa menjaga keimanannya sampai ia menghadap Allah, meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan tetap iman dan Islamnya. Meskipun selama hidupnya dia kufur, bahkan pernah menyekutukan Allah, meskipun selama hidupnya dia ahli berbuat dosa besar, tapi keimanan yang dibawa sampai menghadap Allah ini bisa menyebabkan mereka masuk dalam surganya Allah. Makanya Nabi katakan, hadis sahih disepakati oleh para ulama, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu yang penting mati dalam keadaan meyakini kebenaran kalimat agung dan mulia, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu kunci surga, pasti masuk surga. Orang menghadap Allah husnul khatimah, pasti surga. Masalah transit apa tidak di neraka urusan lain gitu. Tapi pasti surga. Takallami, bicaralah. Surga Aden mengatakan, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Semakalat, lalu surga Aden itu berkata, inni haramun ala kulli bakhilin wa mura. Sungguh aku diciptakan oleh Allah dan haram masuk ke dalamku 2 golongan manusia. Siapa mereka? 1, orang yang bakhil, orang yang karena begitu besar rasa cinta, karena begitu besar rasa senangnya pada harta, pada dunia yang dikumpulkannya, akhirnya dia tidak mau berbagi kepada orang lain, bahkan kewajibannya tidak dikeluarkan. Hati-hati, surga tidak mau dimasuki orang-orang bakhil seperti ini. Meskipun dalam satu riwayat Nabi katakan, dia orang yang ahli tahajud, dia orang yang ahli sholat, dia orang yang ahli puasa, ahli baca Quran. Tapi kalau bakhil, tak punya sifat mau berbagi kepada yang lain, bahkan tidak mau melaksanakan kewajiban dari hartanya, tidak dikeluarkan, surga tertutup untuknya. Dan yang kedua, wa mura, orang yang selalu memamerkan amal ibadahnya kepada orang lain. Riya, sekali lagi, riya itu adanya di hati, bukan di penampilan. Islam itu memerintahkan kita ikhlas, tapi Islam juga memerintahkan kita selalu mau menunjukkan kepada orang lain tentang kebaikan. Islam juga memerintahkan agar agama ini disiarkan, simbol-simbol agama ini disiarkan, sehingga ketika bicara riya itu hati bukan penampilan.
ngajak terang-terangan kepada orang lain, ayo jamaah, belum tentu riya. Baca Quran dengan suara yang keras merdu, belum tentu riya. Karena Islam juga memerintahkan untuk mensyiarkan simbol-simbol agamanya dan untuk menunjukkan serta mengajak orang lain melakukan kebaikan. Sampai Nabi katakan, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, falahu ka ajri fa'ilih, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan yang dia tunjukkan. Nanti malam ada pengajian, datang ya, datang benar. Dia yang ngajak karena sakit gak bisa datang, dapat pahala kebaikan sebab mengajak orang lain untuk datang ke pengajian dan orang lain itu benar-benar ngaji. Jadi sekali lagi, riya itu hati, bukan penampilan. Begitu juga ikhlas, itu hati, bukan apa yang kita tampilkan. Dua golongan manusia yang surga tertutup untuk keduanya. Satu, orang yang bakhil. Dua, orang yang suka memamerkan amal. Mudah-mudahan andaikan kita tampakkan amal kita ini bersih dari penyakit riya. Kita tujuannya syiar agama Allah, sampai Allah jamin intan surullah, siapa yang mau menolong agamanya Allah dengan mensyiarkan simbol-simbol agamanya, maka yang surkum Allah janji akan menolongnya, wa yusabbit aqdamakum, dan menetapkan telapak-telapak kakinya kelak saat berada di hari kiamat, kelak saat melewati sirat menuju surga. Amin Allahumma amin. Wa rawana ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, sahabat Ali berkata, lil murai arba'u alamat, tanda-tanda orang yang riya itu ada 4. Perhatikan, kalau keempat perkara ini ada pada diri kita, berarti kita masih riya. Kalau masih riya, sekali lagi jangan lalu tidak mau beribadah, ini salah. Benahi, jangan sampai seperti itu. Apa keempat perkara tersebut? Yang pertama, yaksalu idza kana wahdah, orang yang malas ketika ibadah sendirian. Ketika ibadah sendirian di tengah malam, malasnya luar biasa. Tapi ketika ibadah bareng manusia lain, jamaah dan lain sebagainya, semangat. Ini hati-hati. Ini tanda orang itu riya. Tanda orang itu belum ikhlas dalam beramal. Wa yanshatu idza kana ma'an nas. Yang kedua, tanda orang riya itu kalau beribadah bersama manusia lain semangat, pokoknya semangat. Mau 100 rakaat asal bareng-bareng, semangat kuat. Tapi kalau sendirian 2 rakaat itu beratnya luar biasa. Ini menunjukkan ibadahnya itu ingin dilihat orang lain. Jadi malas saat ibadah sendiri, semangat saat ibadah bersama manusia lain. Wa yazidu fil amali idza asna alaih. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, tanda orang itu masih mencampuri ibadahnya dengan riya, ketika dipuji orang, ibadahnya bertambah. Masya Allah, luar biasa ya bang, salut aku. Ibadahnya tambah, semangat. Yang tadinya hanya qobliyah ba'diyah ditambah lagi sholat sunnah yang lain. Yang tadinya sedekahnya 10.000 jadi 100.000, karena ada yang memujinya. Yazidu fil amal, amalnya bertambah. Wa yanqusu idza dzamma bi, tapi ketika dicela oleh orang lain enggak semangat lagi.
Yang kus ibadahnya menjadi kurang, nggak ada yang muji aku, males saja maaf. Ini penyakit. Dan itu sering bersarang dalam hati kita. Dipuji orang, semangat. Makanya sebagian ulama mengatakan ciri orang ikhlas itu dipuji, dicela, tidak mempengaruhi ibadahnya. Mau dipuji ya tetap beribadah, mau dicela ya tetap beribadah. Kalau ada orang kok ibadahnya kuat, ibadahnya bertambah saat dipuji, tapi ketika dicela dia malas beribadah, nggak ada semangat beribadah, menunjukkan bahwa ibadahnya bukan karena Allah. Ini hindari, harus berusaha. Jangan lalu ketika itu ada pada diri kita, kita hentikan ibadah kita salah. Kita harus berusaha, baik ibadah saat sendirian maupun banyak orang, tetap ibadah kita. Semangatnya tetap. Bukan kok ketika sendiri males, ketika banyak orang semangat. Semangatnya tetap, gak ada perubahan. Dipuji, dicela, tidak mempengaruhi ibadah kita. Warwa Syakik bin Ibrahim Az-Zahid, diriwayatkan dari beliau Al-Imam Syakik bin Ibrahim Az-Zahid annahu qala, beliau berkata, yukhlisul amal salah satu asya. Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan amal kita. Menyelamatkan dari, kalau meminjam istilahnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, minal muhlikat, dari perkara-perkara yang bisa merusak amal kita. Menurut beliau Imam Syakik bin Ibrahim Az-Zahid, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan amal kita dari perusak amal. Apa itu? Awaluha, yang pertama, ayyarul idna fil amali minallah liyaksura bihil ujba. Yang pertama, dia memandang, dia meyakini bahwa dia bisa beramal itu karena mendapatkan izinnya Allah. Mendapatkan izinnya Allah. Apa artinya? Ya'lamu annallaha ta'ala huwallazi waffaqahu lidzalikal amal, bahwa dia bisa beramal itu karena diberi pertolongan oleh Allah, diberi wali tata hati dengan melakukan hal yang diridhoi oleh Allah. Dan yang ketiga, ayyabtaghiya thawabal amal minallah. Saat melakukan amal mengharap pahala, mengharap balasan atas amal kita dari Allah, supaya enggak ada riya. Karena sadar ketika itu ada